hormati seluruh peserta ya, pemandu wisata buatan outbound ya, Pak. Puji dan syukur dapat datang ke Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena atas anugerahnya kita dapat melaksanakan satu kegiatan ya, pada hari ini, yaitu pelatihan pemandu wisata buatan atau outbound. Seperti kita tahu semua bahwa di zaman sekarang itu pariwisata sudah merupakan satu pribanoda ya, sebagai hal yang memajukan perekonomian masyarakat. Di daerah-daerah pariwisata yang sudah maju, maka masyarakat di sana mengandalkan pariwisata untuk sumber penghasilan bagi masyarakat. Nah, kita juga di kawasan Sumatera Utara khususnya Danau Toba, perhatian pemerintah pusat sekarang sangat besar sekali untuk mengembangkan pariwisata di Sumatera Utara khususnya Danau Toba. Kita memang masuk dari 8 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba. Nah, walaupun mungkin dari segi wilayah kita tidak ada danau, ya, tetapi kita sebagai daerah penyangga untuk resapan air Danau Toba, sehingga Bapak Barat ya diikutkan atau memang masuk dalam kawasan Danau Toba. Nah, untuk menyambut program tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai kegiatan termasuk pelatihan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kegiatan ini bisa dilakukan, ini dananya dari dak non fisik ya, jadi sudah ketiga kali dilaksanakan dan ke depan masih ada untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan di Danau Toba, khususnya di katakanlah daerah Danau Toba tadi. Nah, secara umum kita lihat bahwa memang untuk memajukan suatu daerah pariwisata, sedikitnya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Satu itu dari segi destinasi. Jadi kita akui bahwa alam kita ini masih, kita katakanlah, belum banyak sentuhan, masih alami. Ya. Makanya perlu dibuat berbagai program untuk memoles ya destinasi pariwisata kita. Secara umum memang kita lihat ada air terjun, ada puncak, ada sungai, itu semuanya adalah destinasi pariwisata kita. Jadi suatu wisata bisa dibuat juga bukan hanya di alam atau bukan yang sudah ada, bisa juga dibuat. Bisa dibuat. Salah satu kegiatan kita ini adalah outbound, ya, wisata buatan. Bisa dibuat. Tadi disampaikan oleh narasumber, ya, kalau di sini sudah ada contohnya nanti menjadi pemandu outbound itu, ya, tidak lagi dibawa dari luar. Itu ada kegiatan di sini, bisa Anda sebagai pemandu. Tentunya ya harus diikuti, harus belajar. Karena namanya juga pemandu, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Tentunya kita di pulau satu hari, bagaimana kita bisa mengelola waktu yang satu hari dengan berbagai kemampuan atraksi yang bisa kita suguhkan. Ya. Jadi kalau hanya satu atraksi yang kita buat, ya kan habis waktu. Kalau sudah satu hari, ya, yang satu harian itu ngapain lagi? Jadi tidak cukup menguasai satu keahlian, kita katakan satu keahlian. Jadi
diharapkan ini karena Anda diharapkan semua sebagai pemandu, maka ya tadi apalagi belum banyak yang pernah mengalami, ya harus diikuti dengan baik, ya harus diikuti dengan baik. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di tingkat lokal juga nanti ya bisa dibuat, contohnya ya di desa, ya di kecamatan, walaupun namanya tidak outbound, tapi materi-materi outbound itu bisa diterapkan dalam kegiatan-kegiatan, contohnya anak 17 Agustus atau kegiatan pesta rakyat, ya ada juga pesta-pesta contohnya anak-anak, ya bisa, walaupun memang secara umumnya tidak berakun namanya, karena permainan-permainan outbound itu kan banyak, ya membutuhkan kerjasama dan sebagainya, ya. Itu bagaimana itu nanti bisa kita dapatkan, ya kita ikuti ya secara utuh, ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kita ya untuk tidak berpangku tangan untuk menyongkok perkembangan pariwisata ini. Kita harus bergerak mengikuti zaman, ya yang lajunya begitu cepat. Daerah-daerah yang bisa kita jadikan sebagai destinasi wisata kita, ya wajib kita kelola dengan baik. Hari itu waktu trekking, ya di Simpang ada hari itu yang lokasinya untuk apa namanya, lokasi outdoor kita katakan, atau lokasi trekking, ya ada di Pak Padang yang sering posting di Facebook, jadi namanya lokasi Mungkul, ya silakan Pak, kita kelola aja melalui desa dan sebagainya. Nah itu, jadi kalau tidak kita mulai, ya kapan? Mungkin sederhana saja, dijual saja dulu, ya paket-paketnya itu, ya paket trekking, contohnya 1 hari sekian, ya udah. Mungkin lokal dulu nggak apa-apa, tapi bisa dijual dengan paket-paket wisata tadi. Nah, jadi melalui sektor pariwisata segala sesuatu bisa dijadikan sebagai sarana berwisata, baik yang sudah ada maupun buatan sendiri. Yang saya sampaikan tadi, yang sudah ada yang harus kita kelola, yang tidak buat sendiri bisa. Tapi hari itu ada juga pesan dari narasumber yang ada 3 dekade sebelumnya, ya jangan jadi juga semuanya jadi merusak alam, ya. Tapi gara-gara kita membuat ya spot selfie, semua jadi spot selfie sehingga alam rusak, ya. Nah, ini tahun ini kita akan bangun itu satu objek wisata kita di Sideka, sudah mulai pembangunannya, ya. Jalan trekking itu tembus itu dari pendidikan sampai ke jalan Binangkuang, ya nanti bisa tahun depan bisa kita kelola, bisa kita manfaatkan. Nah, bisa juga kita katakanlah sebagai sarana prasarana untuk ya mendukung kemajuan pariwisata tadi. Yang kedua, di samping tadi destinasi, itu aspek aksesibilitas. Jadi aktivitas itu jalan, ya bagaimana jalan kita tentunya ke daerah wisata kita. Jadi menjadi tanggung jawab kita dan juga tanggung jawab ya pemerintah. Ya pemerintah selalu kita lihat memfasilitasi untuk sarana aktivitas ini. Nah di samping itu juga ada infrastruktur. Infrastruktur ini bagaimana sarana prasarana di sekitar objek wisata itu, ada hotel, ada homestay, ya. Nah, jadi sekitar objek wisata kita ya perlu juga kita buat sarana pendukung untuk mendukung ya pariwisata kita, homestay, ya. Jadi silakanlah, walaupun dengan sederhana, karena banyak juga yang orang yang kita katakanlah turis lokal maupun mancanegara lebih senang dia tinggal di kampung itu, yang jelasnya kita lengkapi semua fasilitas sarana prasarana walaupun sederhana, yang bersih-bersih, ya rumah makan, penginapan dan sebagainya. Nah, saya berharap melalui kegiatan ini supaya kita jangan menyanyiakan kesempatan
kesempatan yang berharga ini, ya, karena melalui kegiatan-kegiatan seperti ini pemikiran kita ya dibuka, ya, agar wawasan kita semakin bertambah. Dan tentunya jika kita bisa mengaplikasikannya kehidupan nyata dengan sungguh-sungguh, maka ya kan yakinlah kita bahwa akan ada hasil yang baik kelak. Ya. Jadi tadi saya katakan untuk suatu kemajuan pariwisata ada 4. Satu dari segi destinasi, yang kedua dari segi aksesibilitas, dan yang ketiga itu dari infrastruktur, dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah SDM. Ya, jadi cara untuk mengembangkan SDM itu meningkatkan kapasitas masyarakat itu melalui pelatihan seperti ini. Ya, adalah yang menjadi ya pioner-pioner untuk pembangunan pariwisata nantinya di Papua Barat. Dan yang tambahan untuk yang keempat itu tentunya adalah marketing, bagaimana kita menjual pariwisata kita. Ada beberapa orang saya lihat sering membuat postingan-postingan di Facebook. Ya, jadi ini salah satu cara kita untuk mempromosikan ya wisata kita. Jadi ya marilah kita ya paket-paket wisata itu ya bisa kita jual. Ya, silakan saja, dan bisa dibentuk kelompok-kelompok ya sadar wisata, bisa kelompok-kelompok ya pemuda sebagai pemandu di pariwisata. Nah, walaupun mungkin belum menjanjikan, ya masih kita katakanlah belum banyak bisa menjadi sumber kehidupan kita dari situ. Tapi dari awal, kalau sudah diawali, pasti bisa membuahkan hasil yang baik. Jadi paket-paketnya itu, paket-paket wisata kita ya bisa diharapkan kita ya jual keluar ya melalui ya dunia maya, bisa Facebook, Instagram. Nah itu, jadi kalau ya pemerintah saja ini akan katakanlah lambat kemajuannya, tapi kalau sudah semua masyarakat, semua kita bisa lebih cepat, ya. Nah, jadi sebagaimana juga di beberapa pertemuan sudah disampaikan oleh pemerintah mulai dari pusat bahwa memang peningkatan marketing ini menjadi salah satu hal yang ditekankan, ya, misalnya melalui terciptaan konten-konten video ya yang milenial, ya, silakan saja ya yang bisa kita jual keluar. Kemudian ya pengoptimalan website ya tentunya akan di pariwisata supaya kita optimalkan website yang sudah ada. Kemudian ada festival musik. Nah, tahun lalu sudah ada festival musik. Kalau di Banyuwangi, kami pernah berkunjung ke Banyuwangi, untuk membuat festival musik ini tidak harus dengan biaya yang besar. Nah, ada, kalau kita di sini kan kalau mengundang masyarakat kan agak berat siapkan 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 memang konsumsi, siapkan juga ya kita katakan yang agak besar. Tapi kalau kita lihat di depan rumah masyarakat itu aja dibuat hanya panggung dan tempat duduk, itu tempat duduknya pun tidak beratap, nggak ada atapnya, nggak ada dibuat jadi teras. Sore-sore malam-malam jam 7 atau jam 8 ya, itu aja ada festival. Nah, hari itu kami juga usulkan pernah ke IDODP bahwa setiap bulan itu ada festival ya. Nah, ke depan itu mungkin kita harapkan bisa terwujud ya. Salah satu hari itu yang kami usulkan pernah festival mengirim ya. Di festival kan bagaimana cara merayu perempuan,
Nah dulu pada bagian dari itu melalui SMS. Ya, nah dulu kan susah. Ya, berbahasa kiasan gitu. Ya, jadi ya itu jenis festivalnya hal sederhana, tetapi memang ya kalau ada contohnya lembaga-lembaga masyarakat yang buat itu, yang bisa juga kita katakan kita katakan kalau namanya festival mungkin hadiah hanya curi baru hanya tempat itu aja. Bahkan ketika kami mengikuti ya festival yang di Banyuwangi itu yang saya katakan itu, sebenarnya pun ada dibuatnya itu umum ya, kamu aja. Karena bagaimana menanggung umum banyak kan begitu. Jadi artinya sederhana, mereka buat festival itu 72 tahun. Seperti itu aja. Mungkin hanya teratak lah, modal-modal kita katakanlah 10 juta satu kegiatan. Ya. Nah itu. Jadi kalau kita juga bisa seperti itu ke depan, ya, kalau 20 jutanya 12 kali 20 juta gitu. Ya, kan cepat. Tapi itu bisa orang datang ke daerah itu dengan dijual festival-festival tadi. Nah, jadi kemudian ya pelibatan YouTube. Ya, jadi melalui YouTube kita lihat bisa kita orang akan tahu bagaimana ya perkembangan pariwisata di suatu daerah. Jadi marilah kita masing-masing yang memang punya kira-kira kemampuan untuk menggunakan YouTube, ya silakan ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan sejalan dengan harapan kita untuk perkembangan pariwisata di Papua Barat. Kita berharap yang melalui kegiatan ini, ya perkembangan pariwisata di Papua Barat ya, semakin maju. Ya, apalagi dengan adanya dari tim Expo Sumatera, tadi ada Arjeram, ya, terus juga ada Arjeram di Leordi. Ya, hari itu juga pernah masyarakat ada cocok lokasi Arjeram di wilayah Ulu Merah. Ada Ulu Merah itu? Ada. Di bawah jembatan itu, Pak Kepala Desa kira. Ya, bisa nanti di survei. Termasuk pernah juga hari ini ada para layang, ya para layang. Saya ingat itu 7 tahun atau 7 tahun yang lalu. Ya, dari Raja, sampai sekarang nampak di pernah di situ titik tetapnya. Ya, apalagi nanti sudah kita buka dalam PPK, ya mungkin bisa dari sana. Nah itu, jadi mari kita saling koordinasi lah dengan teman-teman kita yang sudah lebih maju atau para narasumber yang sudah menggeluti seperti dari Expo. Ya inilah kami Pak, ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini para wisata semakin maju di Papua Barat. Sekali lagi saya berharap diikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Seperti Bapak tadi, nanti jam 12 datang, hari Jumat jam 12 juga datang. Yang penting ilmunya, ya kita ikuti, kita semarakkan kegiatan ini